Dan salam sehat untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang di webinar IoT series pertama kami. Dan terima kasih semua telah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar kami pada siang hari ini. Perkenalkan, ya, nama saya Johan dan saya adalah Asisten Sales Manager dari PT Sanco Indonesia untuk divisi IoT. Dan kami PT Sanco Indonesia adalah authorized distributor dari HMS Networks, salah satu perusahaan Eropa yang bergerak di industrial communication. Ya, kami berharap setelah selesai webinar siang hari ini, Bapak dan Ibu akan semakin mendapatkan banyak informasi lebih lagi mengenai produk-produk dari HMS Networks. Dan tidak lupa, ini kami ingin menginformasikan jika PT Sanco Indonesia, kami memiliki beberapa sosial media di mana Bapak Ibu dapat mendapatkan update tentang produk-produk kami, baik di Instagram, LinkedIn, Facebook, dan juga tentunya ada di channel YouTube kami juga dengan nama channelnya adalah Sanco Machinery. Jadi di channel YouTube tersebut Bapak dan Ibu akan mendapatkan banyak informasi tambahan terkait dengan produk-produk kami. Dan juga kami juga infokan untuk webinar di siang hari ini kami juga akan upload juga di YouTube kami. Siapa tahu jika nanti suatu saat Bapak dan Ibu akan membutuhkan untuk kesannya seperti review ulang ya, untuk review ulang terkait materi yang akan kami sampaikan di siang hari ini. Jadi Bapak dan Ibu bisa langsung cek ke channel YouTube kami. Oke, dan ini ada satu informasi yang menarik lagi. Jadi nanti di sekitar akhir webinar kita akan mengadakan kuis singkat berhadiah. Dan untuk pemenang kuis tersebut akan mendapatkan voucher diskon 50% untuk semua device HMS Networks. Nah, dan bagi peserta webinar yang mungkin belum beruntung tetapi hadir di webinar siang hari ini, ya jangan berkecil hati ya. Jadi diskon 10% sudah menanti Bapak dan Ibu. Jadi meskipun tidak beruntung mendapatkan 50%, at least ada 10% yang sudah Bapak Ibu kantongin gitu ya. Jadi pastikan Bapak dan Ibu mengikuti webinar hari ini sampai selesai. Baik, dan topik webinar kami di siang hari ini adalah how to monitor machines productivity without being on site. Atau bagaimana cara kita memantau produktivitas mesin tanpa harus ada di lokasi. Nah, ini cukup menarik sekali ya Bapak dan Ibu untuk tema webinar kita yang pertama ini. Saya yakin ini adalah hal yang kira-kira bisa menjawab kebutuhan kita di masa pandemi ini. Ya, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menjelaskan bagaimana Bapak dan Ibu yang hadir dapat mengajukan pertanyaan kepada kami selama webinar berlangsung. Jadi, jika Anda memiliki pertanyaan selama presentasi berlangsung, pertanyaan dapat disampaikan langsung di kolom chat, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu bisa langsung mengeluarkan pertanyaannya di kolom chat, dan pertanyaan-pertanyaan tersebut akan segera dijawab oleh tim kami secara langsung. Jadi langsung melalui kolom chat ya Bapak Ibu untuk setiap pertanyaannya. Dan berikut saya akan bacakan untuk agenda kita di siang hari ini. Ya, jadi untuk agenda kita di siang hari ini, yang pertama adalah introduction dari divisi IoT dan PT Sanco Indonesia. Dan berikutnya akan diikuti dengan Industri 4.0 dan HMS Networks. Sedikit review di situ. Dan ketiga kita akan membahas tentang product solution dari Iwon Koshi dan Flexi untuk memonitor produktivitas mesin tanpa berada di lokasi yang akan menjadi tema utama kita. Dan juga terakhir akan ditutup dengan studi case dan live demo. Ya, baik, dan tanpa berlama-lama lagi Bapak Ibu, siang hari ini pembicara kita adalah Pak Azhar Kautsar. Jadi beliau adalah IIoT Sales Engineer dari PT Sanco Indonesia. Ya, waktu dan tempat saya persilakan untuk Pak Azhar boleh membagikan materi siang hari ini. Baik Pak Johan, terima kasih. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat siang dan selamat datang kepada semua customer yang sudah menyempatkan hadir di webinar Sanco pada siang hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum masuk ke topik utama webinar, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu profil perusahaan PT Sanco Indonesia.
Perkenalkan Bapak Ibu, kami dari PT Sanco Indonesia. Perusahaan kami berdiri pada tahun 2004 di Jakarta sebagai engineering company untuk industrial mesin dan juga automation system dengan market di Indonesia maupun internasional. Kami memiliki market office dengan technical support di Jakarta, kemudian Semarang, Surabaya, dan juga Medan, Pak. Dan juga perusahaan kami bergerak di berbagai macam bidang, meliputi F&B, kemudian farmasi, kosmetik, personal care. Kami juga bergerak di bidang agriculture, corrugate, e-commerce, logistik, dan juga WMS atau warehouse management system. Kemudian kita juga menjual coding printer dan tentunya IIoT atau Industrial Internet of Things, yang mana pada siang hari ini kita ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu teknologi dan juga produk dari IIoT dari Sanco. Dalam seri webinar kali ini kami ingin memperkenalkan produk dan solusi kita dalam bidang IoT yang mana dapat nantinya berguna untuk tools ataupun sistem yang ingin kita bangun dalam revolusi industri 4.0. Nah, ini sekilas mengenai perkembangan dunia industri. Jadi revolusi industri itu dimulai ketika ditemukannya mesin uap di negara Inggris pada waktu itu. Nah, hal ini waktu itu ditandai dengan digunakannya mesin tenun mekanis bertenaga uap pertama kali di dunia. Nah, kemudian setelah era revolusi industri 1.0 berakhir pada tahun 1850-an, kemudian revolusi industri pun masuk ke tahap selanjutnya, yaitu revolusi industri 2.0 dengan ditemukannya tenaga listrik pada waktu itu. Nah, pada waktu itu pula kita mulai mengenal dengan adanya line produksi atau assembly line. Nah, kemudian terjadi perkembangan lagi menuju industri 3.0 atau yang kita kenal dengan teknologi otomasi. Nah, di era ini peran manusia di industri pun mulai berkurang gitu ya. Jadi kemudian diganti dengan mesin-mesin pintar berteknologi khusus yang bisa memprediksikan dan bisa membuat keputusan sendiri gitu. Nah, kemudian sampailah kita di masa sekarang dengan kita mengenal adanya revolusi industri 4.0, di mana berfokus kepada perkembangan dunia digital dan juga jaringan internet atau yang kita dengan Internet of Things. Berbagai inovasi seperti robot yang terhubung ke internet, kemudian artificial intelligence atau AI, kemudian cloud computing berkembang sangat pesat di zaman ini. Dan dalam skala industri, revolusi industri 4.0 ini meningkatkan kemampuan software maupun hardware dengan memanfaatkan jaringan internet untuk meningkatkan efisiensi dari perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian di dalam sistem industri 4.0 ini tentunya sangat erat kaitannya dengan data dan juga integrasi. Sehingga semua sistem yang telah ada pada teknologi sebelumnya, pada era industri 3.0 meliputi mesin, kemudian PLC, SCADA, MES, dan juga ERP, itu dapat saling terintegrasi dan saling berkomunikasi. Nah, ini merupakan general konsep dari Industrial Internet of Things, yaitu bagaimana data itu dapat diakuisisi dari sebuah mesin, dari sebuah PLC ataupun sensor. Nah, kemudian dapat ditampilkan di sisi user, baik dalam jaringan lokal maupun remote access gitu. Sehingga dari manapun dan juga kapanpun, selama kita nantinya mempunyai akses ke jaringan internet, kita juga dapat selalu terhubung dengan sistem yang ada di lapangan atau di pabrik gitu. Dan ini merupakan IoT solution yang kita bisa provide. Yang pertama di bagian kiri atas. Nah, ini fungsi untuk remote access dan remote data, dan inilah yang ingin kita bahas pada webinar kali ini. Nanti akan ada dua produk yang ingin saya jelaskan berkaitan dengan IoT, yaitu Ewon Flexi 205 dan juga Ewon Cozy, yang mana kedua alat ini sebetulnya dapat digunakan untuk IoT gateway. Nah, karena kita webinarnya series, jadi tiap bulan itu kita mengadakan webinar. Nanti di webinar selanjutnya kita akan membahas mengenai remote monitoring, kemudian wireless dan infrastruktur, dan kita juga ada webinar untuk komunikasi antar mesin atau mesin to mesin gitu. Nah, ini overview dari produk kami di bidang IoT dan juga infrastruktur di pabrik. Yang pertama paling sebelah kiri atas.
Nah, ini merupakan IoT Gateway dengan aplikasinya biasanya ke mesin-mesin industri. Kemudian yang kedua dari sebelah kiri, ini namanya Ewon Netbiter. Ini masih sebagai IoT Gateway dengan penerapannya biasanya untuk monitoring genset. Dan yang paling tengah ada Anybus Wireless sebagai infrastruktur untuk membangun jaringan di pabrik baik secara wireless maupun menggunakan kabel. Dan selanjutnya kita juga ada namanya Anybus Gateway, dan ini merupakan device gateway sebagai komunikator dari satu mesin dengan mesin yang lainnya gitu. Dan yang terakhir merupakan platform kita namanya Talk2M. Jadi sesuai namanya Talk2M, jadi bagaimana antar mesin-mesin itu seolah-olah dapat berbicara. Jadi Talk2M ini yang nantinya sebagai perantara yang menghubungkan laptop ataupun personal komputer kita dengan mesin yang ada di pabrik. Tetapi di kesempatan kali ini kami hanya akan membahas produk Ewon Flexi dan Cosi beserta penerapannya. Nah, untuk device lainnya kami akan bahas di webinar-webinar selanjutnya. Nah, ini produk pertama yang ingin kita perkenalkan yaitu Flexi 205 yang mana merupakan perangkat IoT Gateway. Dapat kita lihat bentuk fisik dari Flexi 205 ini seperti pada layar. Jadi di sini terlihat ada 3 gambar, tetapi sebetulnya ini masih satu device, tetapi dengan modul komunikasi yang berbeda. Nah, seperti yang kita lihat di bagian bawah device itu terdapat 4 slot. Nah, 4 slot ini nantinya kita dapat konfigurasi untuk local area network atau LAN dan juga wide area network atau WAN gitu. Nah, kemudian di bagian atas device, nah ini ada 2 slot yang dapat kita gunakan nantinya untuk menempatkan modul komunikasi yang mana disesuaikan dengan keperluan nantinya. Nah, selanjutnya di bagian ini saya ingin menjelaskan lebih mendetail lagi mengenai fitur dari Flexi 205. Jadi Flexi 205 ini merupakan sekali lagi IoT Gateway yang mana memungkinkan komunikasi universal ke perangkat yang ada di pabrik. Nah, di bagian kanan bisa kita lihat extension card atau modul komunikasi yang nantinya dapat kita gunakan di Flexi 205. Nah, total ada 7 modul yang dapat kita gunakan. Sebetulnya 7 modul ini kita dapat klasifikasikan menjadi 2 tipe berdasarkan fungsi ya. Jadi yang pertama modul untuk komunikasi data ke jaringan internet. Kita bisa menggunakan 3 opsi untuk mengakses internet. Dapat melalui jaringan seluler, baik 3G ataupun 4G. Kemudian bisa juga menggunakan Wi-Fi jika misalkan Bapak Ibu membutuhkan koneksi melalui Wi-Fi, dan terakhir bisa menggunakan juga Ethernet port gitu. Kemudian tipe yang kedua, ini merupakan modul komunikasi ke mesin. Misalkan Bapak Ibu ingin menggunakan MPI. Nah, MPI ini biasanya digunakan di PLC Siemens. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menggunakan serial modul, ini digunakan untuk komunikasi serial ke PLC. Kemudian ada juga modul I/O 4-20 mA, kemudian modul Ethernet, dan terakhir modul USB. Nah, untuk fitur Flexi 205 ini kita dapat melakukan beberapa fungsi yang ini sangat diperlukan untuk membangun sistem IoT. Nah, fitur ini meliputi data akuisisi, kemudian data logging dan retrieval, kemudian email dan notifikasi SMS, local dashboard, dan juga sudah mendukung komunikasi UPC-UA. Nah, UPC-UA ini yang sekarang banyak digunakan oleh beberapa industri untuk komunikasi protokolnya. Nah, kemudian dapat menampilkan juga KPI atau Key Performance Index, dan terakhir kita mendukung programming untuk pengembangan lebih luas lagi gitu. Nah, fitur-fitur inilah yang ingin kita bahas satu persatu di slide selanjutnya. Nah, fitur yang pertama yang ingin saya bahas berkaitan dengan data akuisisi. Nah, inilah yang sangat menjadi tantangan bagi kita biasanya ketika ingin membangun sistem IoT. Nah, di dunia industri kita biasanya temukan banyak sekali protokol gitu ya. Misalkan komunikasi protokol Modbus, kemudian Profibus, UPC-UA, misalkan Ethernet IP, dan masih banyak lagi. Nah, keunggulan dari perangkat kami dapat berkomunikasi lintas brand. Jadi, karena memang kita tidak ada keterikatan terhadap brand apapun, sehingga nantinya penerapannya dapat ke berbagai macam brand PLC.
Seperti misalkan Bapak Ibu ingin implementasi ke PLC Allen Bradley, kemudian Rockwell, Schneider, Mitsubishi, dan lainnya, itu dapat memungkinkan menggunakan Flexi 205. Nah, kemudian selanjutnya berkaitan dengan data logging. Nah, dalam data logging ini, karena kita sudah menyediakan beberapa drive protokol komunikasi, baik kita bisa nantinya setting untuk klien ataupun server, jadi ketika implementasi tidak perlu pemrograman ulang PLC, sehingga proses produksi di pabrik dapat terus berjalan gitu. Nah, untuk kapasitas pooling data dapat mencapai 2.500 tags di dalam satu unit PLC, satu unit Flexi 205. Yang mana ini kan sangat banyak sekali gitu ya. Jadi sehingga nantinya dapat dihubungkan satu Flexi ini ke lebih dari satu mesin. Misalkan Bapak Ibu mempunyai 3 mesin. Nah, 3 mesin ini nanti dapat dihubungkan hanya ke satu unit Flexi 205 gitu. Nah, untuk local logging kita bisa maksimum sekitar 1 juta timestamp point. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya, timestamp point itu maksudnya seperti apa gitu. Oke, saya contohkan misalkan kita ingin menarik data temperatur. Temperatur itu kan biasanya ada pergerakan data gitu. Misalkan dari 40 derajat kemudian bergerak 41, 42, 43. Nah, setiap pergerakan data itu kita sebutnya timestamp point, di mana dalam satu Flexi itu kita bisa menampung sebanyak 1 juta timestamp point gitu. Nah, selanjutnya mengenai notifikasi. Notifikasi ini kita misalkan ada anomali proses dalam mesin, dan nantinya notifikasi ini kita bisa kirimkan melalui email maupun SMS. Kemudian untuk sistem alarmnya kita ada 4 threshold yang dapat kita setting, meliputi misalkan setting untuk low, kemudian very low, dan high, dan terakhir very high. Jadi 4 threshold itu kita bisa konfigurasi di Flexi 205. Nah, khusus untuk sistem notifikasi SMS, kita ada 2 metode untuk pengiriman SMS. Yang pertama dengan menggunakan SIM card. Kemudian yang kedua, jika memang tidak menggunakan SIM card, itu dapat juga menggunakan servis layanan kami menggunakan Talk2M namanya. Selanjutnya mengenai local dashboard. Jadi local dashboard perangkat kami develop menggunakan satu software namanya ViewOn. Nah, sederhananya ViewOn ini hampir sama sebetulnya secara tampilan dengan software SCADA, tetapi kalau SCADA kan kita harus bayar untuk license, sedangkan ViewOn ini kita free dalam penggunaannya. Nah, untuk sistem tampilan dashboardnya kita customize, jadi nantinya akan berbeda dari misalkan kita buat dashboard untuk satu mesin dengan mesin yang lain, karena pada dasarnya kita customize tergantung dari keperluan user gitu. Nah, dalam dashboard ini nanti kita bisa menampilkan beberapa hal, meliputi real time view data, kemudian alarm summary, data logging, dan juga data-data lainnya. Nah, untuk media monitoringnya nanti akan dapat diakses melalui laptop, kemudian personal komputer, atau bahkan menggunakan smartphone. Nah, untuk smartphone, aplikasi smartphone-nya kita tersedia di Play Store jika nanti Bapak Ibu misalkan mau lihat. Nama aplikasinya itu Iwon eCatcher Mobile. Jadi tinggal diketik aja di kolom search di Play Store, namanya Iwon eCatcher Mobile. Nah, selanjutnya mengenai KPI atau Key Performance Index. Jadi KPI ini dapat kita akses melalui suatu platform namanya M2Web. M2Web ini merupakan platform berbasis web yang nantinya dapat kita gunakan untuk monitoring KPI mesin dan juga menampilkan perangkat-perangkat apa saja yang terhubung ke Flexi 205. Perangkat tersebut dapat berupa misalkan IP kamera ataupun perangkat lainnya sesuai dengan keperluan gitu. Ada 6 data yang dapat ditampilkan di M2Web ini dan dapat kita setting alarm di sini. Nah, di layar Bapak Ibu bisa lihat ada 6 value, ada 6 data yang ditampilkan. Dari 6 data ini ada yang berwarna biru. Nah, berwarna biru ini data-data yang kita monitor, kemudian ada yang berwarna kuning. Kuning ini biasanya mendekati threshold, sedangkan nanti ada satu lagi berwarna merah. Nah, itu biasanya alarm state-nya itu sudah tercapai. Jadi nanti ada notifikasi alarm di sini berdasarkan warna.
Nah, selanjutnya untuk improvement sistem yang diinginkan atau customize aplikasi, nantinya dapat digunakan juga fitur untuk programming. Jadi untuk bahasa pemrogramannya yang kita gunakan menggunakan basic scripting dan juga Java standar. Nah, contoh aplikasinya misalkan Bapak Ibu ingin customize email dan notifikasi SMS misalkan, ataupun saya contohkan, misalkan contoh lainnya, misalkan Bapak Ibu menggunakan cloud service sendiri, katakanlah dengan Bluemix dari IBM. Nah, nantinya Bapak Ibu bisa menggunakan scripting ini untuk kebutuhan tersebut gitu. Nah, ini merupakan contoh topologi untuk penerapan Iwon Flexi 205. Jadi nantinya untuk monitoring kita bisa dua option. Yang pertama itu on-premise atau local monitoring, dan yang kedua adalah remote access. Nah, untuk flow prosesnya, Bapak Ibu bisa lihat, jadi Iwon Flexi 205 langsung terhubung ke mesin melalui PLC. Nah, sebelum terhubung biasanya kita lihat dulu brand PLC dan protokol yang dipakai sehingga kita dapat berkomunikasi dengan perangkat-perangkat tersebut gitu. Nah, setelah protokol itu ditentukan, kemudian proses selanjutnya biasanya kita melakukan pooling data. Sehingga data-data ini dapat kita visualisasikan ke dalam bentuk dashboard nantinya. Nah, kemudian di bagian tengah, nah ini Bapak Ibu bisa lihat cloud server kita namanya Talk2M. Pada dasarnya Talk2M ini merupakan VPN server yang kita sediakan, dan dengan adanya Talk2M ini menjadi gerbang atau jembatan gitu ya untuk mengakses sistem yang ada di lapangan atau yang ada di pabrik. Nah, di luar dari itu semua, misalkan Bapak Ibu ingin menggunakan cloud server sendiri, katakanlah dari AWS gitu ya. Nah, itu bisa juga memungkinkan karena kita sudah open API. Selanjutnya, ini merupakan salah satu sistem yang dapat diimplementasikan di perangkat kita menggunakan sistem OEE, Overall Equipment Effectiveness. Jadi dengan sistem ini, kita dapat mengukur efektivitas dari suatu mesin gitu. Jadi ada beberapa parameter di dalam OEE ini. Yang pertama, kita perlu memperhitungkan availability mesin. Jadi berapa lama, misalkan availability ini kita menghitung berapa lama mesin itu dapat siap digunakan gitu. Jadi di sini biasanya kita memperhitungkan seperti startup mesin atau kita mempersiapkan untuk menghidupkan mesin, kemudian small stop mesin dan lain-lain gitu. Sehingga nantinya net availability-nya kita bisa mendapatkan persentase dari sana gitu. Nah, kemudian parameter kedua, kita memperhitungkan performance. Ini berkaitan dengan berapa banyak produk yang dihasilkan di dalam satuan waktu, misalkan di dalam satu shift gitu. Dan yang terakhir adalah kita memperhitungkan quality. Nah, quality ini menghitung berapa banyak produk yang dihasilkan dan memenuhi standar. Nah, setelah 3 parameter ini didapat, maka kita dapat melihat OI mesin itu sendiri di angka persentase berapa gitu. Nah, dengan adanya OI sistem ini, kita dapat segera melakukan corrective maintenance. Misalkan jika suatu saat angkanya itu di bawah standar gitu, sehingga kita dapat menjaga kondisi mesin selalu dalam keadaan prima gitu. Nah, ini merupakan contoh dashboard kita yang kita develop sendiri menggunakan software ViewOn. Nah, kita bisa lihat di bagian atas, dashboard kita dapat melakukan monitoring OEE. Jadi dengan parameter quality, kemudian availability, dan juga operation. Kemudian kita juga bisa menampilkan actual production, kemudian production target, dan juga production average. Nah, pada dasarnya dashboard ini kita dapat menampilkan data-data apa saja yang ingin kita tampilkan, dan sekali lagi untuk tampilan dashboard ini kita full customize. Jadi Bapak Ibu nantinya disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Satu hal lagi, karena kita komunikasinya itu 2 arah, jadi tidak hanya akuisisi data dari PLC, tetapi dapat juga memberikan komen terhadap PLC, sehingga nantinya memungkinkan juga adanya fungsi controlling dari dashboard ini. Selanjutnya kita ingin share juga beberapa study case kita, semoga dapat menjadi referensi untuk Bapak atau Ibu kedepannya barangkali ingin mengimplementasikan sistem Internet of Things. Nah, ini salah satu contohnya study case kita untuk data akuisisi sistem.
Dapat dilihat Flexi 205 terhubung dengan PLC, kemudian terhubung juga ke sensor, dan kita koneksinya melalui access point untuk menuju ke internet. Nah, setelah data-data itu didapat dari PLC dan juga sensor, kemudian kita sebagai user dapat melakukan monitoring baik menggunakan jaringan lokal maupun jaringan remote gitu. Nah, selanjutnya study case mengenai production reporting. Dengan adanya sistem seperti ini, kita dapat melakukan reporting production secara otomatis gitu. Nah, topologi ini kita berkolaborasi dengan perangkat lain, yaitu kamera vision. Jadi kamera vision ini diletakkan di sisi conveyor untuk mengcapture setiap produk yang lewat di conveyor. Nah, dari output kamera ini kita dapat mengetahui beberapa data, seperti data produksi misalkan, kemudian good produksi dan NG produksi atau reject gitu. Dan data-data inilah yang ingin kita lakukan monitoring dan juga reporting. Nah, kemudian kita ingin memperkenalkan produk kita selanjutnya, namanya Iwon Koshi. Iwon Koshi ini dapat dibilang versi light-nya dari Flexi 205 sebelumnya. Jadi jika Bapak Ibu memerlukan remote access ke sistem pabrik dengan menggunakan Iwon Koshi ini, itu bisa dilakukan gitu. Nah, pastinya mungkin pertanyaan selanjutnya, apa sebetulnya perbedaan Koshi ini dengan Flexi yang tadi sebelumnya? Nah, jadi pada Iwon Koshi ini tidak adanya fungsi data akuisisi, sehingga kegunaannya itu hanya untuk remote access ke PLC ataupun ke sistem yang ada di pabrik gitu. Nah, untuk penerapannya, biasanya banyak digunakan oleh perusahaan mesin builder ataupun mesin maker. Jadi terkadang posisi mesin itu sangat susah untuk dijangkau, misalkan berbeda kota, bahkan posisinya itu ada di luar negeri misalkan mesinnya. Nah, dengan adanya Iwon Koshi ini, jika suatu saat ada problem dengan mesin maker tidak perlu pergi ke lapangan secara langsung, jadi troubleshoot-nya itu dapat dilakukan secara remote dari manapun kita berada selama ada jaringan internet gitu. Nah, ini ada 3 biasanya cara konvensional yang biasanya kita lakukan jika terjadi error pada mesin. Yang pertama itu kita biasanya melakukan pergi langsung ke lapangan gitu, yang mana ini kan membutuhkan cost dan waktu yang relatif lama gitu. Kemudian yang kedua, biasanya kita melakukan dengan cara remote desktop, yang mana kita harus menginstall license software di PC lapangan gitu. Dan yang ketiga, dengan cara membangun sistem akses dengan PLC. Dan dalam hal ini tidak ada manajemen user, sehingga isu keamanan itu perlu dikaji lebih dalam lagi. Nah, hal-hal yang kita perlukan sebetulnya ada 3 hal untuk remote access ini. Yang pertama, efisiensi. Jadi bagaimana kemudahan untuk mengakses, kemudian reliable, ketersediaan jaringan yang memadai, dan yang terakhir yang paling penting adalah secure atau keamanan. Nah, ini secara konsep, sebetulnya gateway Iwon Koshi ini mempunyai fungsi untuk menghubungkan antara IT dan juga OT. Kalau kita tahu IT ini kan biasanya sangat erat kaitannya untuk melindungi data kita, sedangkan OT ini berhubungan dengan melindungi aset kita. Nah, sedangkan perangkat kita berfungsi untuk menghubungkan antara IT dan juga OT. Nah, ini merupakan contoh penggambaran dari topologi Iwon Koshi. Jadi Koshi ini dihubungkan langsung dengan mesin melalui PLC. Nah, kemudian kita menggunakan Talk2M, menggunakan Talk2M sebagai jembatan atau gerbang untuk melakukan remote access. Nah, dengan adanya konsep seperti ini, aktivitas troubleshoot itu dapat dilakukan oleh programmer seperti upload program ke PLC ataupun download program gitu. Jadi seolah-olah Talk2M ini menjadikan PLC yang ada di lapangan menjadi satu jaringan dengan komputer kita atau laptop kita gitu. Dan kita pun dapat melakukan misalkan tes konektivitas dengan cara mengeping misalkan device-device yang ada di lapangan. Nanti setiap device itu akan merespon ke PC kita yang kita gunakan untuk remote access. Nah, ini karena memang fungsi dari perangkat kita untuk remote access, maka kita sangat concern mengenai security. Jadi pertama kita sudah approve dengan sertifikasi ISO 27001.
Ini berkaitan dengan 3 hal, biasanya confidentiality, seberapa nyaman kita menggunakan satu layanan, kemudian integrity, jadi kita menjamin data itu dapat dikirimkan dari satu node ke node yang lain tanpa merubah apapun, dan juga availability, seberapa available suatu jaringan atau suatu service itu dapat digunakan. Nah, kedua kita mendapatkan sertifikasi NVISO. Nah, NVISO ini merupakan sertifikasi yang membuktikan untuk keamanan jaringan kita sehingga malware ataupun user yang tidak diizinkan itu tidak mungkin untuk masuk ke sistem yang kita buat gitu. Nah, kemudian selain daripada itu, sistem kami diperkuat dengan adanya two-factor authentication. Jadi ketika ada illegal user yang ingin masuk, nantinya tidak akan ada notifikasi ke itu akan ada notifikasi ke administrator. Nah, selanjutnya saya ingin memperlihatkan sistem yang sudah running sejauh ini. Jadi dari tahun 2006 produk kita sudah menjadi yang pertama untuk industrial connectivity. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan pernah menggunakan mesin-mesin dari manufaktur Eropa, itu rata-rata sudah menggunakan produk Iwon Koshi. Nah, biasanya mereka untuk keperluan troubleshoot jika memang suatu saat terjadi gangguan pada mesin mereka. Nah, kemudian kita juga ada sekitar 280.000 Iwon yang terkoneksi, kemudian ada sekitar 30 lebih server yang tersebar di berbagai negara, dan juga ada sekitar 156 negara yang sudah memasang IoT dengan produk Iwon. Dan yang terakhir, total sekitar 26 juta koneksi yang sudah terhubung ke server kita saat ini. Nah, sebagai sistem remote access device di Eropa, kami terpilih menjadi nomor 1 karena kami dalam hal ini memang benar-benar memberikan benefit bisnis kepada customer kami. Dengan adanya konsep remote access ini, kita dapat menjangkau mesin-mesin yang ada di pabrik dengan troubleshooting dari manapun gitu. Jadi apalagi seperti misalkan sekarang kita lagi masa pandemi, kita misalkan bekerja dari rumah gitu. Nah, solusi IoT ini sangat membantu untuk tetap memantau situasi dan juga kondisi yang ada di pabrik sehingga pada akhirnya target produksi akan selalu tercapai gitu. Sekian untuk pengenalan produk kami di bidang Industrial Internet of Things atau IIoT. Selanjutnya kita ingin menampilkan sedikit live demo di perangkat Iwon Flexi kita. Tetapi sebelum itu, sambil saya menyiapkan live demonya, saya kembalikan ke Pak Yohan terlebih dahulu. Silakan Pak Yohan. Ya, baik. Oke. Terima kasih Pak Azhar untuk share-nya di siang hari ini. Terima kasih sudah bagian informasi dan solusi tentang bagaimana cara kita untuk memantau proprietaritas mesin kita tanpa harus berada di lokasi. Saya rasa hal ini cukup relevan ya dengan kondisi pandemi di saat ini. Di saat kita mungkin butuh melakukan untuk support atau troubleshooting, tidak perlu waktu yang lama untuk melakukan support. Secara service ini adalah nilai plus ya untuk kita gitu ya. Jadi terutama dalam efisiensi waktu dan biaya. Ya, secara waktu kita bisa mempersingkat waktu yang cepat untuk berikan servis ke customer, dan secara biaya mungkin kita tidak perlu lagi sampai ke lapangan gitu kan, atau keluar kota atau ke site untuk melakukan support. Ya, mungkin di kondisi tertentu butuh gitu ya. Tetapi mungkin untuk melakukan pengecekan awal atau prediktif gitu ya, itu bisa dilakukan juga secara cepat gitu ya. Dan juga teknologi lain lagi mungkin bisa juga kompatibel dengan banyak brand PLC gitu ya. Ini cukup luar biasa sekali untuk teknologi yang dimiliki. Nah, jadi di siang hari ini selagi kita menunggu untuk live demo, jadi seperti yang saya sudah sampaikan di awal tadi, kita akan mengadakan kuis singkat gitu ya. Jadi kuis singkat dengan hadiah voucher 50% untuk semua produk HMS. Ini untuk satu pemenang gitu ya. Jadi saya mengajak ya partisipasi dari Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan yang sebentar lagi akan muncul di dashboard dari Microsoft Teams Bapak Ibu. Jadi waktu yang saya berikan hanya 20 detik nih untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, jadi kita akan memilih memilih pemenang yang tercepat dan tertepat ya, dalam menjawab. Jadi semua sudah siap ya? Semua sudah siap? Baik, sebentar. Oke.
Ya. Ya, oke. Sudah muncul di kolom chat Bapak Ibu. Ya, silakan untuk merespon. Ya, cepat mungkin, 20 detik dari sekarang. Jadi di situ pertanyaannya adalah berapa extension card yang dimiliki oleh Flexi 205, 4, 6, atau 7? Ya, 20 detik dari sekarang. Ya, oke. Jawaban sudah kami log. Oke, terima kasih. Jawaban sudah kami log. Dan kami sudah mendapatkan pemenang dari voucher 50% ini. Ya, siapa pemenangnya? Siapa pemenangnya akan saya umumkan setelah live demo yang akan diberikan oleh Pak Azhar, gitu ya. Jadi untuk hasil pemenang dari kuis kita di siang hari ini akan saya umumkan setelah live demo dari tim kami. Jadi mohon bersabar Bapak Ibu sekalian. Jadi pemenang akan saya umumkan setelah live demo siang hari. Nah, saya akan memberikan sedikit pengumuman. Ya, jadi sekali lagi kami umumkan, ini saya umumkan untuk webinar kami yang kedua, jadi webinar series kedua dari PT Sanco Indonesia dengan tema How to Manage Field Equipment Remotely. Nah, ini akan diadakan 27 Oktober 2021 di jam yang sama, jam 2 siang. Di sini kita akan membahas banyak lebih lagi tentang produk kita yang selanjutnya, itu tentang Netbiter. Ya, ini akan kami update untuk informasinya, baik melalui sosial media kami, dan juga akan kami update informasinya melalui email yang sudah Bapak Ibu daftarkan ke kami. Itu juga kami akan blast email melalui sana, dan untuk link registrasi pun juga akan tersedia di sana. Dan akan ada juga membagikan voucher-voucher yang menarik lagi, Bapak Ibu tentunya. Ya, itu informasi tambahan dari saya. Untuk live demo, Oke. Ya, saya kembalikan ke Pak Azhar ya untuk waktu selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Yohan. Selanjutnya saya ingin menampilkan live demo kami menggunakan Flexi 205. Di sini kita menggunakan untuk develop softwarenya menggunakan aplikasi ViewOn namanya. Seperti yang sebelumnya tadi saya bilang, ViewOn ini hampir sama, hampir mirip secara tampilan seperti sistem SCADA, tapi kita untuk penggunaannya bisa secara free digunakan oleh Bapak Ibu nantinya. Dan ini kita full customize. Nah, ini contohnya saya menggunakan sistem OII gitu. Jadi OII ini untuk mengukur seberapa optimal, seberapa bagus performance dari suatu mesin gitu. Di mana di dalamnya itu ada parameter availability, kemudian performance, dan juga quality. Nah, nanti saya ingin tunjukkan perubahan datanya, karena memang kita sekarang demo, jadi kita nanti tunjukkan perubahan data availability-nya misalkan. Jadi nanti secara otomatis OII itu akan berubah gitu. Misalkan sekarang availability-nya itu 94 ya. Jadi saya coba turunkan 94 itu, nanti OII itu akan berubah karena pada dasarnya OII itu adalah perkalian dari availability, performance, dan juga quality. Nah itu. Jadi tadi kan 94 saya rubah jadi 76, sehingga data atau persentase OII-nya itu berubah menjadi 58%. Nah kemudian selain daripada itu, sebetulnya kita bisa menampilkan data-data lain, misalkan di sini kita bisa menampilkan suhu, kemudian kecepatan dari produksi, kemudian kita bisa juga melakukan untuk production target. Misalkan kita sudah melakukan corrective maintenance nih, jadi melakukan service di mesin. Nah biasanya kan setelah melakukan service, performance dari mesin itu meningkat ya Pak. Jadi kita bisa merubah target produksinya, misalkan
contoh awalnya itu kan 100 produksi di dalam satu shift misalkan. Kita rubah misalkan jadi 200. Nah, 200 ini yang nantinya menjadi target kita. Nah, nanti 200 ini akan terinput ke sini. Jadi production targetnya 200 gitu. Kemudian selain daripada itu, kita juga bisa menampilkan atau menghubungkan Flexi ini ke device-device yang lain yang ada di pabrik. Nah, salah satu contohnya kita bisa menghubungkan ke CCTV ataupun IP kamera. Nah, di sini untuk IP kamera ini biasanya penggunaannya itu untuk kita memantau keadaan di lapangan ataupun kita bisa melihat kondisi mesin itu sendiri gitu. Jadi kita bisa melihat operator yang sedang ada di lapangan. Nah, kemudian karena kita komunikasinya itu dua arah, jadi kita bisa menarik data atau akuisisi data dari mesin, kita juga bisa memberikan data ke mesin atau dengan cara kita menggunakan tombol di sini. Misalkan saya contohkan pemberian datanya itu atau komen datanya itu melalui sebuah lampu. Misalkan lampu ini nanti terhubung ke relay, yang relay ini nanti terhubung ke Flexi. Nah, misalkan saya ingin kontrol lampu 1 ini sebelah kiri, kemudian lampu 2 sebelah kanan. Nah, saya coba kasih value atau kasih data ke Flexi 205 dan dia akan merespon value tersebut untuk angka 1 misalkan yang menandakan lampu ini akan menyala gitu. Nah, kemudian lampu 2 saya coba nyalakan. Nah, lampu 2 akan menyala. Jadi pada dasarnya kita bisa menampilkan banyak data Bapak Ibu di sini. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin menambah screen, mungkin satu screen itu atau satu layar itu dirasa kurang untuk menampilkan data-data yang diperlukan, kita bisa menambah layar-layar lagi nantinya gitu. Jadi kita nanti bisa menambahkan temperatur mesin, misalkan vibrasi mesin atau running hour seperti itu. Jadi dashboard ini itu untuk memudahkan kita untuk memantau keadaan yang ada di pabrik ataupun di lapangan seperti itu. Itu saja mungkin sekilas mengenai live demo kami. Mungkin saya kembalikan ke Pak Yohan lagi. Silakan Pak Yohan. Ya, baik Pak Azhar, terima kasih sekali lagi untuk informasinya dan live demonya yang singkat yang boleh dijelaskan pada kami. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, saya akan mengumumkan untuk pemenang dari kuis yang tadi saya adakan, gitu ya. Ini saya sudah dapat dapat datanya nih, sekitar 33 orang yang sudah menjawab. Ya, akan saya umumkan. Jadi pemenang dari kuis kita di siang hari ini yang paling tepat dan paling cepat, gitu ya. Pemenangnya adalah Bapak Kemal Rizky Wahyudi. Ya, Bapak Kemal Rizky Wahyudi. Jadi selamat sekali lagi saya ucapkan pada Bapak Kemal Rizky Wahyudi sudah memberikan jawaban yang tepat. Jadi dan sudah memenangkan untuk voucher 50% untuk semua device HMS kami. Jadi untuk Bapak Kemal Rizky Wahyudi ini akan segera dihubungi oleh tim kami dan vouchernya akan kami kirimkan melalui email. Baik. Ya, dan juga bagi Bapak Ibu yang kurang beruntung, ya sekali lagi jangan berkecil hati karena kami sudah juga menyiapkan diskon 10% juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di webinar siang hari ini. Ya. Oke. Ya, tentunya dan voucher-voucher itu tadi juga akan kami kirimkan melalui email ke Bapak Ibu yang sudah terdaftar gitu ya di database kami. Ya, di siang hari kami tentunya saya yakin ya Bapak Ibu yang hadir di sini mendapatkan insight yang baru terkait solusi yang kami tawarkan. Apalagi dengan situasi pandemi seperti ini, kita mengalami kesulitan ya untuk ke site gitu kan.
dan situasinya masih belum menentu gitu untuk pandemi ini, tentunya ini menjadi salah satu solusi yang tentunya bisa menjawab gitu ya untuk kebutuhan di perusahaan Bapak dan Ibu. Ya, sekali lagi saya infokan sekali lagi untuk webinar kami yang kedua akan diadakan di tanggal 27 Oktober 2021 dengan topik How to Manage Field Equipment Remotely. Dan pendaftaran webinar series kedua ini akan kami infokan melalui alamat email yang sudah terdaftar dan juga akan kami informasikan melalui sosial media kami. Terus pantau sosial media kami, di sana Bapak Ibu juga akan mendapatkan info-info tambahan terbaru. Gitu. Dan pastikan Bapak dan Ibu bisa meluangkan waktu untuk menghadiri webinar kami yang berikutnya untuk mendapatkan insight-insight terbaru terkait solusi-solusi dari PT Sanco Indonesia ini dengan produk HMS. Dan akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian pada webinar siang hari ini. Salam sehat dan salam produktif, dan pastikan kita bertemu kembali di webinar series kami yang berikutnya. Selamat siang. Selamat siang semuanya, sampai jumpa kembali di webinar kita selanjutnya.